Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fiki dengan NIM 063 dari D4 Teknik Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya dengan judul Analisis Faktor Daya dalam Sistem Tenaga Listrik dan Pengaruhnya terhadap Efisiensi Energi. Latar belakang daripada makalah ini yakni sistem tenaga listrik memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan industri. Efisiensi dalam penggunaan energi listrik sangat mempengaruhi kinerja sistem dan biaya operasional. Sehingga salah satu faktor utama yang menentukan efisiensi ini adalah faktor daya. Faktor daya yang rendah menunjukkan adanya pemborosan energi karena sebagian daya hanya digunakan sebagai daya reaktif. Oleh karena itu, optimalisasi faktor daya menjadi kunci untuk menciptakan sistem tenaga listrik yang lebih efisien dan hemat energi. Tujuan penelitian yakni yang pertama menganalisis peran faktor daya, kemudian yang kedua adalah menjelaskan hubungan faktor daya dan efisiensi, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi cara meningkatkan faktor daya menggunakan metode teknis atau strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki faktor daya. Terdapat 3 rumusan masalah, yakni yang pertama, apa itu faktor daya dalam sistem listrik. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh faktor daya terhadap efisiensi energi. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara meningkatkan faktor daya. Untuk manfaat daripada penelitian ini yakni pertama tentu menambah wawasan tentang pentingnya faktor daya, yang kedua adalah memberikan solusi efisiensi energi, dan yang ketiga menekan biaya listrik dan meningkatkan keandalan sistem. Landasan teori yang digunakan adalah bahwa faktor daya merupakan suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana daya yang disuplai oleh sumber tenaga listrik dapat dimanfaatkan secara efisiensi oleh beban. Untuk rumus daripada faktor daya adalah P per S, di mana P adalah daya nyata yang diukur dalam watt dan S adalah daya total yang diukur dalam satuan volt ampere, serta cos P adalah nilai daripada sudut fase antara tegangan dan arus dalam sistem kelistrikan. Jenis daya dalam sistem listrik terdapat 3, yakni yang pertama daya nyata, yakni daya yang digunakan untuk melakukan pekerjaan nyata. Yang kedua adalah daya reaktif, daya yang dipergunakan untuk menghasilkan medan magnet atau medan listrik. Dan yang ketiga daya semu, merupakan total daya yang mengalir dalam sistem atau gabungan antara daya nyata dan daya reaktif. Dampak faktor daripada daya rendah, yang pertama adalah konsumsi energi meningkat, yang kedua biaya operasional naik, yang ketiga pemborosan daya, dan yang keempat pemborosan energi yang menyebabkan sistem bekerja menjadi lebih keras. Dampak faktor daya rendah terhadap sistem tenaga listrik ada 2, yakni yang pertama peningkatan terhadap kerugian daya atau losses yang diakibatkan jaringan listrik harus menangani arus yang lebih besar sehingga memerlukan peralatan distribusi yang lebih besar. Yang kedua adalah peningkatan beban pada pembangkitan dan transmisi. Akibatnya pembangkit dan trafo harus memiliki kapasitas yang lebih besar, yang menyebabkan penurunan efisiensi sistem secara keseluruhan. Hubungan antara faktor daya dan efisiensi energi dalam sistem tenaga listrik. Faktor daya merupakan perbandingan antara daya P, daya nyata, yang digunakan untuk kerja berguna, dan daya semu yang disuplai ke sistem. Rumusnya adalah PF sama dengan P per S, di mana P adalah daya nyata dengan satuan watt dan S adalah daya semu dengan satuan volt ampere. Hubungan faktor daya dengan daya nyata, reaktif, dan semu, di mana daya nyata daya yang digunakan untuk kerja dan daya reaktif daya yang dipergunakan untuk membangun medan magnet, serta daya semu adalah total daya yang disuplai.
Efisiensi energi dalam sistem tenaga listrik. Daya nyata yang digunakan secara efektif untuk kerja nyata. Untuk daya reaktif diperlukan untuk menjaga kestabilan tegangan namun tidak menghasilkan kerja nyata. Dan untuk daya semu menggambarkan total daya yang dibutuhkan dalam sistem tenaga listrik. Metode koreksi faktor daya. Yang pertama adalah penggunaan kapasitor bank. Yang kedua adalah penggunaan perangkat power factor correction atau PFC. Dan yang terakhir pengelolaan beban untuk meningkatkan faktor daya. Metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan tiga metode utama, yakni yang pertama studi literatur, digunakan untuk mendapatkan pemahaman teori tentang faktor daya, daya reaktif, serta metode koreksi seperti penggunaan kapasitor dan perangkat PFC. Yang kedua adalah eksperimen dilakukan dengan mengukur sistem kelistrikan sebelum dan sesudah koreksi faktor daya untuk melihat perbedaan secara nyata. Dan yang ketiga, analisis data dilakukan dengan menghitung faktor daya dan efisiensi energi. Sumber data. Untuk yang pertama, data dari perusahaan listrik seperti data konsumsi energi, tegangan, arus, dan faktor daya pelanggan industri. Yang kedua, data diambil dari industri, misalnya catatan beban listrik mesin, panel distribusi, dan penggunaan kapasitor. Yang ketiga, data diambil dari simulasi komputer menggunakan software seperti ETAP atau MATLAB untuk memodelan kondisi sistem kelistrikan. Hasil dan pembahasan. Hasil studi kasus. Pada pabrik industri yang dianalisis memiliki 3 mesin dengan kombinasi beban aktif dan reaktif. Sebelum dilakukan koreksi, faktor daya sistem hanya sebesar 0,887 yang menunjukkan bahwa sistem tidak efisiensi karena masih banyak daya reaktif. Setelah pemasangan kapasitor sebesar 100 kV ampere, daya reaktif berkurang drastis dan faktor daya meningkat menjadi 0,989 yang hampir mendekati nilai ideal. Hasil ini membuktikan bahwa kompensasi daya reaktif dengan kapasitor aktif meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerugian sistem. Pengaruh faktor daya terhadap sistem efisiensi energi. Faktor daya sangat berpengaruh terhadap efisiensi energi sistem listrik. Sebelum koreksi, sistem memiliki faktor daya rendah sehingga daya total yang dikirim lebih besar dari yang dibutuhkan, yang menyebabkan kerugian dan pemborosan. Setelah koreksi, daya semu menurun dari 320 kVA menjadi 274 kVA. Efisiensi meningkat dari 88,7% menjadi 98,9% dan biaya operasional turun. Rekomendasi terhadap perbaikan faktor daya. Yang pertama, pasang kapasitor bank untuk mengurangi daya reaktif. Kedua, gunakan sistem koreksi otomatis atau automatic PFC. Ketiga, terapkan inverter untuk kontrol motor yang lebih efisien. Dan yang keempat, lakukan pemantauan faktor daya secara berkala. Untuk saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi energi dalam sistem kelistrikan, disarankan agar perusahaan atau industri memasang kapasitor bank sesuai kebutuhan beban reaktif di sistem. Yang kedua, penggunaan sistem koreksi otomatis atau automatic power factor correction juga sangat direkomendasikan untuk mengimbangi fluktuasi beban secara real time. Penggunaan teknologi inverter dapat membantu mengatur beban motor secara efisien dan mengurangi konsumsi daya reaktif. Dan yang terakhir, pemantauan faktor daya secara berkala sangat penting agar setiap penurunan efisiensi dapat dideteksi dan dikoreksi lebih awal. Kesimpulan daripada makalah adalah berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa faktor daya memiliki peran penting dalam menentukan efisiensi energi sistem tenaga listrik, di mana faktor daya yang tinggi mendekati angka 1 menunjukkan penggunaan energi yang lebih efisien karena
sebagian besar energi digunakan untuk kerja nyata. Sebaliknya, faktor daya yang rendah seperti 0,887 dalam studi kasus ini menandakan adanya daya reaktif yang tinggi sehingga menimbulkan kerugian energi dan biaya operasional yang lebih besar. Setelah dilakukan kompensasi daya reaktif dengan pemasangan kapasitor sebesar 100 kVAR, faktor daya meningkat menjadi 0,989. Ini menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan, di mana pengurangan beban pada jaringan distribusi serta penghematan biaya energi. Koreksi faktor daya terbukti dapat meningkatkan kapasitas sistem, menjaga kestabilan tegangan, serta mengurangi gangguan dan kerusakan terhadap peralatan. Demikian mengenai makalah daripada judul analisis faktor daya dalam sistem tenaga listrik dan pengaruhnya terhadap efisiensi energi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.